Siapa di antara Anda yang waktu kecil pernah bercita-cita jadi pilot? Atau yang waktu kecil ketika melihat ada pesawat terbang ya melintasi di atas kita itu suka terus teriak-teriak, "Halo, halo pesawat, dadah, dadah," seperti itu. Terus suka juga bermimpi, wah enak banget ya kalau jadi pilot. Bisa keluar negeri, ke tempat yang ada saljunya, bisa kemana-mana, dan sebagainya. Nah, materi di video ini erat kaitannya dengan pilot, di mana kita akan belajar tanda-tanda apa aja sih dalam tulisan tangan, yang mana kalau itu ditemukan dalam tulisan, bisa jadi Anda ternyata berbakat atau berpotensi menjadi seorang pilot. Nah, materi ini cukup menarik dan akan menambah manfaat ya dan wawasan untuk Anda, terutama untuk Anda yang terjun di dunia grafologi. Jangan lupa sebelum kita masuk ke dalam materi dan mempelajari tanda-tandanya, Anda bisa menyiapkan tulisan tangan Anda sendiri. Nah, sambil nunggu, sambil Anda pencet tombol subscribe-nya dan pencet juga loncengnya, supaya ketika ada video-video berikutnya, itu Anda akan mendapatkan informasinya duluan. Ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke apa sih tanda-tanda dalam tulisan tangan untuk menjadi seorang pilot, coba kita ingat-ingat lagi, apa saja peran dan tanggung jawab seorang pilot. Nah, yang pertama tentu saja seorang pilot itu adalah menerbangkan pesawat ya. Nah, secara profesional tentunya ya, jadi menjaga keselamatan pesawat, memperhatikan alat-alatnya, panel-panelnya, kemudian harus paham cuaca dan berbagai teknik penerbangannya. Kemudian pilot juga itu perlu menjaga keselamatan penumpang. Jadi bukan sekedar hanya mahir ya di dalam menerbangkan pesawat, tapi juga pilot itu bertanggung jawab dan tanda kutip ya menjamin semua penumpang yang menaiki pesawat tersebut, mulai dari awal ya sampai tiba tujuannya ya. Kemudian pilot juga tentu saja dia harus bisa menjaga dirinya dengan baik, memiliki vitality ya, kesehatan dirinya dengan baik ya. Jangan sampai mudah drop ya, mudah letih, itu enggak ya. Jadi fisiknya itu harus fit ya. Apalagi penerbangan-penerbangan yang jarak jauh ya, yang butuh panjang. Kemudian juga seorang pilot juga harus cepat melihat sesuatu ya dan memahami kemampuan serta batas-batas dari keahlian dirinya sendiri. Jadi percaya diri, mandiri ya gitu. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang pilot. Tentu saja ketika menerbangkan pesawat ini beda ya sama ketika mengemudikan transportasi lain, seperti misalnya nyetir mobil, ya sepeda, motor, tentu beda banget. Bahkan dari yang saya ketahui ya, itu kalau untuk menjadi pilot itu dia ada aturannya ya di International Civil Aviation Organization ya, ICAO ya, ICAO Councils. Dan juga diterapkan dalam International Standard and Recommended Practice atau yang biasa disebut dengan SARPS ya, SARPS. Nah, ICAO ini menekankan pentingnya keadaan penerbang atau pilot ya, dan apa ya, dites ya semuanya itu dia harus kuat fisik dan sebagainya. Jadi terbebas dari kelelahan lah, tiba-tiba lelah gitu enggak. Nah, kemudian untuk pilot sendiri itu ada jenjangnya ya, ada second officers, ada first officers, dan paling tinggi itu adalah kapten. Biasanya second officers nih lulusan baru ya, pengalamannya masih sedikit. Nah, biasanya second officer ini dia dikasih tugasnya menerbangkan pesawat kecil dulu yang didampingi oleh kapten. Kemudian naik ya first officer. Nah, first officers ini sudah boleh ya mengemudikan pesawat rada besar ya, tapi tetap didampingi oleh seorang kapten. Nah, first officers ini kayak asisten, bisa kadang juga menggantikan posisi kaptennya ketika berhalangan pada waktu saat itunya ya, saat berterbangannya. Nah, untuk second officers ini dia harus sudah punya lisensi ATPL dan IMI terlebih dahulu ya, jadi izin untuk menerbangkannya. Kemudian baru paling tinggi kapten. Nah, kapten ini itu jenjang karir tertinggi ya sebagai seorang pilot. Nah, kapten pilot ini bertugas untuk menerbangkan pesawat secara umum, bertanggung jawab juga mengawasi tadi ya first officers ya ketika dihandle oleh first officers-nya. Nah, lalu karakter seperti apa saja nih yang dibutuhkan oleh seorang pilot? Oh ya, ada banyak nih ya, sebenarnya sih ada banyak ya. Tapi diantaranya beberapanya yaitu adalah mereka harus punya pemahaman yang tajam,
harus tegas, detail. Nah, jangan sampai pilot nggak detail, ya. Tanggung jawab, percaya diri, ya, mandiri, kemudian juga bisa berpikir dengan cepat atau melihat situasi dengan cepat, ya, cepat tanggap gitu. Nah, itu adalah kurang lebih ya gambaran seorang pilot. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke tanda-tanda dalam tulisan tangannya. Tapi sebelum itu jangan lupa ada disclaimer ya bahwa kita tidak boleh membuat kesimpulan hanya dari 1 atau 2 tanda saja ya, karena untuk mendapatkan potensi, bakat, ya, gambaran kepribadian perlu digabungkan dengan aspek-aspek lainnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat apa saja sih tanda-tanda yang bisa jadi cocok ya menjadi seorang pilot. Yang pertama yaitu adalah pemahaman yang tajam dan juga yang cepat juga ya, atau disebutnya adalah komprehensif. Nah, tanda dalam tulisannya itu bisa Anda lihat dari zona tengahnya ya, middle zone letters yang dibuat seperti ini. Jadi ada yang M-nya jadi kayak W, ini namanya komprehensif ya, biasanya disebutnya cepat ya dalam melihat sesuatu ya. Juga banyak ditemukan sudut-sudut tajam. Seperti contohnya seperti ini. Sebentar, saya tulis di sini ya. Nama. Nah, ya. Nah, ini ya tanda-tanda seperti ini, sudut-sudut seperti ini disebutnya analitis investigatif ya. Nah, biasanya dengan tanda analitis investigatif ini dia biasanya tidak mudah percaya ya dan tajam ya ketika melihat sesuatu. Dia perlu ada proses reasoning, alasan-alasan ketika dia menghandle sesuatu. Kemudian satu lagi ini ya, yang M-nya kayak W atau N-nya kayak U. Jadi contohnya nulis nama kayak gini. Nah gitu ya. Jadi N-nya kayak U, M-nya kayak W. Ini yang tadi disebut komprehensif. Biasanya orang seperti ini itu cepat dalam memandang sesuatu, melihat sesuatu, atau suka disebutnya lah think on his feet ya. Jadi ketika sambil berpikir ya itu sambil berjalan dia sambil berpikir. Kemudian berikutnya adalah tanda ketegasan. Nah, tanda tegas ya ini ada banyak sebenarnya ya. Kita lihat dulu di sini ada tanda tegas yang dilihat dari firm final strokes atau ujung strokes-nya itu adalah firm. Firm itu tegas ya, tahu di mana dia harus berhenti. Nah, contohnya adalah seperti yang atas ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau saya tulis secara langsung ya itu kayak gini. Jadi bedakan antara yang nulis kayak gini. Nah, ya ini ujungnya tegas dengan yang menipis kayak gini. Nah, yang menipis yang di bagian bawah ini ya, ini dia namanya tuh indecisif ya gitu. Biasanya rada ragu-ragu di situ. Nah, sebagai seorang pilot ya, maka di sini harus decisif ya, harus tegas dalam membuat kesimpulan, keputusan dengan cepat ya. Ini tanda ketegasan yang pertama ya, yaitu adalah ujungnya itu jelas banget ya. Nah, tanda ketegasan selain dari ujung ini bisa juga kelihatan dari tarikan-tarikan yang tegas. Seperti misalnya kalau nulis Y ya, itu nah ininya nih ke bawahnya tegas ya. G tegas, mau ditarik lagi ke atas boleh ya, misal nah gitu ya, ini yang penting di sininya nih ini tegas ya gitu, ini bisa ya. Kemudian dari kiri ke kanan juga bisa, T misalnya ya, atau dari atas juga bisa, misalnya nulis B nah gitu ya, tarikan ininya ini tegas ya, atau misalnya nulis H nah gitu ya, ini bisa. Yang penting ya tarikan tegas ya, itu bisa. Berikutnya, seorang pilot itu tentu sangat diharapkan sekali dia teliti ya, details diperhatikan, jangan sampai dia miss ya di detail-detailsnya itu. Nah, untuk details itu ada banyak tandanya ya, bisa dilihat dari titik yang lengkap baik pada huruf I seperti ini ya, J gitu ya, lengkap, atau juga dari tanda baca yang dipakainya itu lengkap juga ya. Seperti kupu-kupu. Nah, ini lengkap ya, ada tanda bacanya, koma dan titik itunya dia lengkap. Kemudian tanda teliti atau detail juga kelihatan dari ini ya, dari nah ya nih, jadi tidak ada huruf-huruf yang hilang seperti ini ya. Ini kan nggak bagus ya kalau hilang seperti ini ya kan gitu. Nah, yang kalau singkatan yang jadi YG oke ya gitu, tidak jadi TDK oke. Tapi kalau seperti ini ya jadi YNG, TD, TID, K, nah ini kurang ya, kurang pas. Juga seperti ini ya, atau nah ini nih dia kurang nih, minum kurang ujungnya.
Nah ini ya, ini adalah contoh-contoh yang kurang bagus nih, ya, yang item-item yang XX ini kurang bagus. Gitu. Jadi sebaliknya ya itu diharapkan dia details, ya details lengkap ya seperti itu. Karena kebayangkan ya panelnya pilot itu wah gila ya gitu, itu lengkap banget. Oke, kita lanjutkan berikutnya apalagi nih. Nah, seorang pilot itu diharapkan dia memiliki progresif yang bagus ya. Progresif tuh suka akan kemajuan ya, suka akan sesuatu yang menjadi lebih baik lagi ya gitu. Yang ayo nih apa berikutnya, what next gitu ya. Apa yang bisa membuatnya lebih bagus lagi. Nah, untuk progresif ini tandanya ada banyak juga ya. Kita lihat dulu apa saja di sini. Nah, ini ya. Jadi ada tulisan yang naik ke atas seperti ini. Ya, ini disebutnya optimism. Ya, biasanya orang-orang optimis dia lebih memungkinkan ke arah progresif dibandingkan yang pesimis. Ya. Yang pesimis itu yang menurun gitu. Karena kalau pesimis ya lebih banyak melihatnya, oh kayaknya nggak bisa gitu. Kalau optimis, oh oke nih, kayaknya ini ada peluang nih gitu. Kemudian berikutnya adalah sambungan yang original. Sambungan original itu contohnya ini ya. Jadi of ya, the, in gitu. Kan di mana originalnya? Original di sambungannya. Contoh misalnya T ke H nih ya. Kan kalau kita ngelihat sambungan umumnya ya, itu kan biasanya kayak gini. T ke H. Nah, ini kan udah normal nih ya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, yang original itu berarti adalah yang kayak gini. Nah, ya ini T ke H-nya gini masuk original. Jadi maksudnya unik gitu ya, sambungannya nggak seperti waktu kita belajar dulu ya, T ke H gitu. Kemudian ada juga bentuk hurufnya yang original. Nah, bentuk huruf original berarti bentuk hurufnya itu unik-unik nih. Nulis A-nya seperti ini ya, atau nulis G, suka ada yang nulis G-nya gini ya. Nah, ini juga termasuk original. Nah, jadi original tuh keluar dari copybook-nya ya. G yang harusnya gini ya, dia berubah menjadi seperti ini ya. Atau misalnya unik-unik juga bisa. Misal huruf L harusnya cuman kayak gini ya, dia menjadi seperti ini, itu bisa ya. Kemudian right tendency. Right tendency ini maksudnya adalah kecenderungan ke kanan. Jadi progresif tuh biasanya ketarik ke kanan. Apakah dia cepat, apakah dia itu nggak pakai tarikan awal ya. Jadi ini contohnya ya, nulis H-nya ini nggak lagi pakai tarikan awal ya, langsung aja gitu ya, tulisan lepas. Ini right tendency. Atau margin juga dia cenderung ketarik ke kanan ya. Itulah contoh-contoh dari right tendency. Nah, berikutnya kepribadian yang harus dimiliki pilot itu adalah percaya diri. Ini penting banget ya, percaya diri. Jangan sampai pilot nggak pede, nggak percaya diri. Nah, ketika seseorang itu pilot itu percaya diri, maka dia yakin terhadap dirinya sendiri ya, dia bisa optimal gitu ketika dibutuhkan dalam tanggap darurat. Dia tidak terlalu bergantung pada orang lain. Nah, banyak nih tanda-tanda percaya diri ya, yaitu adalah kita lihat dulu. Nah, apa saja di sini? Oke, ya. Ini ada tanda tangan yang lurus atau naik. Ya, jadi tanda tangannya itu dia straight, lurus atau naik ya, kayak tadi optimis. Itu bisa. Kemudian biasanya tanda percaya diri kelihatan juga dari tulisannya itu medium ke besar. Ya, jadi tulisannya tuh nggak kecil-kecil gitu, tapi rada besar lah gitu. Ya, itu menunjukkan minat sosial dan juga salah satu tanda dari PD, percaya diri. Kemudian tinggi dan lebar huruf di zona tengahnya itu seimbang. Nah, ini jarang ada yang tahu nih. Jadi normalnya kita itu nulis misalnya huruf N ya gitu. Itu antara Nah, misal nulis huruf N, biasanya itu antara tinggi dan lebar ini kurang lebih ini 1:1 ya. Ketika dia nulisnya itu ramping seperti ini, nah gitu ya, ramping banget nih ya. Berarti tingginya segini, lebarnya segini per hurufnya ya. Maka ini disebutnya repression, terlalu dia memendam emosinya. Beda halnya ketika terlalu lebar ya, ketika terlalu lebar misal. Nah, gitu ya. Nah, ini juga ini nggak bagus karena apa? Disebutnya adalah impulsif ya gitu. Jadi terlalu mudah tergugah secara emosinya, terlalu mudah terangsang ya, terstimulasi, kan nggak bagus juga ya gitu. Nah, jadi kurang lebih ini adalah proporsional antara tinggi dan lebarnya. Kemudian berikutnya adalah ini ya, penulisan jelas terutama di huruf A dan O-nya ya, ini jelas ya. Jadi clean and clear namanya ya, apa adanya gitu. Tidak ambigu dalam penulisannya ya, tidak ada loops yang seperti ini ya. Jadi misalnya nulis
A, nah gitu ya, atau O ya gitu. Nah, nggak pakai loops, double loops kayak gini ya, double loops kayak sorry. Nah, double loops kayak gini ini kurang bagus ya gitu. Itu ya. Kemudian garis bawah pada tanda tangan. Nah, garis bawah pada tanda tangan seperti ini, core brand, set ya gitu. Itu disebutnya adalah tanda willpower, sorry. Nah, garis bawah di tanda tangan itu disebutnya adalah self-reliance ya, salah satu tanda dari kemandirian ya, salah satu tanda dari ini loh saya ya gitu. Nah, garis bawah di tanda tangan ini berhubungan dengan poin berikutnya, yaitu adalah kemandirian ya, mandiri. Nah, mandiri ini ada banyak sekali tandanya ya, tuh ya. Yaitu adalah pertama, nulis namanya itu tegak dan jelas. Ini mirip sama seperti PD tadi ya, percaya diri. Jadi namanya itu jelas ya. Kemudian tingginya stem. Nah, stem itu batang ya, pada huruf T dan D itu pendek, nggak terlalu tinggi banget ya. Jadi kurang lebih kalau nulis seperti ini. Jadi misalnya data. Nah gitu ya. Ini tidak terlalu tinggi. Tapi ini tanda opsional, tanda standar sekunder ya gitu. Jadi kalaupun tinggi juga itu tidak apa-apa ya. Tinggi sama nggak berlebihan ya, sama nggak berlebihan. Ini disebutnya adalah independent ya, independent yang pendek. Sementara yang tinggi gini disebutnya adalah pride ya. Ini masih oke juga ya. Kemudian adalah tarikan, terutama di zona bawah yang tegas. Nah, ini seperti yang tadi sudah ditunjukkan ya. Jadi tarikan ke bawahnya ini tegas nih ya. G ya. Mau nanti ditarik lagi juga nggak apa-apa. Yang penting tarikannya itu set tegas ya. Kemudian jarak antar kata itu cukup berjarak ya. Maksudnya adalah ini nih. Jadi halo ya, nama saya. Nah, ini cukup berjarak. Itu menunjukkan salah satu tanda kemandirian juga bisa ya. Memang di sisi lain ada juga tuh ya, artinya adalah cukup menjaga jarak juga dengan orang lain ya. Tapi kita ambil positifnya, yaitu adalah dia juga bisa untuk sendiri ya. Kemudian adalah garis bawah pada tanda tangan. Masih ingat barusan ya? Jadi ada tanda tangan ya. Kemudian seret kasih garis bawah. Disebutnya adalah self-reliance ya. Ini juga tanda dari kemandirian. Tuh ya, mandiri. Jadi kalau misalnya saya bisa mengerjakan sendiri, ya udah sini saya kerjakan saja, gitu ya. Nggak terlalu bergantung pada orang lain. Kemudian satu lagi yang akan kita bahas di sini, yaitu adalah tulisan yang cepat. Nah, ini ada banyak juga ya. Jadi tulisan cepat tuh pertama kelihatan dari tulisannya itu cepat juga ya gitu. Ngalir ya, miring ke kanan gitu. Huruf I kadang titiknya nyambung ke huruf berikutnya ya. Begitu juga dengan huruf T ya, nyambung ke huruf berikutnya. Contoh misalnya ini misalnya. Nah ya. Nah, titiknya nyambung ke huruf berikutnya. Atau T-bars ya. Jadi kayak tadi contohnya misalnya tempat. Nah, gini ya, ini nyambung ya. Kemudian tulisannya sambung, kemudian hurufnya ketarik ke kanan ya, rada lebar-lebar gitu ya. Ketarik ke kanan. Nah, ini tipe-tipe contoh tulisan yang cepat ya. Nah, cepat ini memang ada positif negatifnya ya. Positifnya apa? Positifnya cepat, energik, selalu berpikir what next ya gitu, luas gitu, semangat ya, kemudian tangkas, itu bisa. Cuman ya di sisi lain nih ya, kalau nggak diikutin tanda-tanda positif tadi sebelumnya ya, PD-nya ya, details dan sebagainya, bisa jadi cepatnya malah ke arah negatif. Seperti misalnya buru-buru misalnya, atau cenderung melihat permukaannya aja karena kan pengen cepatnya itu ya. Jadi kayak dangkal gitu ya gitu, rusuh bahasa Sundanya ya gitu, kurang konsisten, itu bisa ya. Nah, jadi itulah kenapa perlu digabungkan dengan yang lainnya. Nah, sampai sini dulu ya tanda-tanda yang bisa Anda lihat ya untuk indikator menjadi seorang pilot ya. Cepat ya, melihat keseluruhan, komprehensif ya, kemudian analitis, investigatif, tegas, detail, teliti, progresif, tanggung jawab ya, percaya diri, mandiri, juga cepat. Nah, semoga bermanfaat ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih ya, siapa sih di antara Anda yang pernah memiliki cita-cita menjadi pilot? Mungkin boleh sharing di bawah ya, saya penasaran berapa banyak ya gitu. Wah, saya ya gitu. Oke, kemudian coba lihat ada nggak tanda-tanda itu di dalam tulisan tangan Anda ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.